Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yayang Wulandini. Nomor NIM 28920500227, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis dari Universitas Pancasakti Bekasi. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Perpajakan 1 dengan dosen pengampu Ibu Ade Purna Darmayanti SEMM tentang penerapan sistem pembayaran pajak online atau e-billing. Dalam rangka memberikan pelayanan dan kemudahan kepada wajib pajak atau selanjutnya disingkat WP, Direktorat Jenderal Pajak melakukan reformasi di bidang perpajakan di mana proses daftar pajak, pelaporan pajak, serta pembayaran pajak bisa dilakukan secara online. Dalam digitalisasi bidang perpajakan dikenal dengan istilah e-billing. Di era yang serba teknologi seperti sekarang ini, tentunya kehadiran e-billing banyak diminati oleh masyarakat. Tidak heran jika setiap harinya terdapat ratusan hingga ribuan pengguna internet mengakses laman e-billing. E-billing memiliki beberapa keuntungan di mana salah satunya memberikan kemudahan bagi wajib pajak dan menyederhanakan cara kerja. Namun tentunya sebagai suatu sistem e-billing tidak terlepas dari berbagai permasalahan seperti server down, gagal registrasi, tidak bisa aktivasi, dan lain sebagainya. Dan yang perlu dipertimbangkan lagi, apakah sistem e-billing ini sudah sepenuhnya bisa diterapkan di Indonesia, mengingat Indonesia adalah negara yang besar dan dengan penduduk yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Hal ini tentunya akan menghambat efektivitas dari e-billing itu sendiri karena seperti yang kita ketahui tidak semua penduduk Indonesia bisa mengakses internet, bahkan jauh di pelosok negeri ada sebagian orang yang masih gaptek teknologi. Penerapan sistem e-billing ini dapat berjalan efektif jika dalam penerapannya dilakukan sosialisasi terlebih dahulu agar memudahkan masyarakat dalam memakainya. Selain itu, hendaknya Direktorat Jenderal Pajak bisa menerapkan sistem ini ke seluruh pelosok negeri agar tidak terjadi ketimpangan antara satu dengan yang lain. Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang gencarnya melakukan pembangunan nasional demi mensejahterakan rakyat. Pembangunan dapat berjalan lancar jika dana yang tersedia mencukupi, sehingga sangatlah penting menjaga kestabilan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan dan membiayai pengeluaran negara lainnya. Penerimaan pajak menjadi penyumbang terbesar dalam pendapatan negara, sehingga sangatlah penting bagi Direktorat Jenderal Pajak membuat kebijakan-kebijakan untuk menjaga penerimaan pajak agar tetap stabil dan terus meningkat setiap tahunnya. Salah satu kebijakan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Digitalisasi yang merambah pada sektor perpajakan memiliki dampak yang sangat baik untuk sistem perpajakan di Indonesia. Dalam rangka mewujudkan good governance, pemerintah turut menerapkan digitalisasi dalam sistem perpajakan. Pelayanan perpajakan dapat optimal jika administrasi pelayanan perpajakan bersifat sederhana, cepat, dan mudah dilakukan, sehingga pelayanan perpajakan secara optimal dapat menjangkau ratusan juta penduduk di seluruh penjuru Indonesia. Ribuan entitas badan usaha serta para ekspatriat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Selain itu juga adanya Direktorat Jenderal Pajak Online ini karena salah satu alasan banyak orang malas melaporkan pajak dikarenakan antrian panjang orang-orang di kantor pelayanan pajak, kemacetan saat harus mendatangi KPP, dan masih banyak lagi. Tentunya hal ini akan mempengaruhi pendapatan negara karena semakin banyak orang yang tidak bayar pajak. Untuk mengatasi hal tersebut, Direktorat Jenderal Pajak memfasilitasi cara mudah untuk melaporkan pajak tanpa perlu repot-repot antri di KPP. Caranya dengan menggunakan layanan pajak elektronik yang disediakan oleh Ditjen Pajak atau mitra resmi Direktorat Jenderal Pajak seperti aplikasi online pajak. Selanjutnya adalah pembahasan bagaimana penerapan sistem pembayaran pajak online atau e-billing serta permasalahan apa saja yang timbul pada sistem tersebut. Reformasi perpajakan harus dilakukan karena kondisi penerimaan dan kepatuhan wajib pajak
yang masih sangat rendah, sehingga mengakibatkan rasio perpajakan Indonesia terendah di antara negara-negara di ASEAN. Agar Direktorat Jenderal Pajak bisa terus menjadi institusi yang akuntabel, kredibel, dan kuat, maka diperlukan adanya reformasi perpajakan yang mengikuti perubahan lingkungan dan masyarakat. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan memaparkan bahwa reformasi perpajakan merupakan perubahan sistem perpajakan yang menyeluruh, termasuk di dalamnya adalah pembenahan administrasi perpajakan, perbaikan regulasi, dan peningkatan basis perpajakan. Pajak online adalah sistem elektronik yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak atau pihak lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan transaksi elektronik. Sebelum pemerintah mengenalkan metode pembayaran pajak secara online melalui sistem e-billing, wajib pajak sudah dapat membayar pajak secara online melalui ATM pada tahun 2013. Namun, jenis pajak yang dapat dibayarkan masih terbatas, yakni pajak penghasilan atau PPh. Pemerintah baru memperkenalkan sistem e-billing dalam pembayaran pajak secara online setelah membuat sejumlah dasar hukum, yakni yang pertama PMK-242 PMK.03 tentang tata cara pembayaran dan penyetoran pajak. Yang kedua PMK-32 PMK.05 tentang sistem penerimaan negara secara elektronik. Yang ketiga PJ 2014 tentang sistem pembayaran pajak secara elektronik. Beberapa tahun kemudian, pemerintah mulai mengembangkan sendiri aplikasi e-billing, yakni SSE Pajak versi 1, yang kemudian disempurnakan melalui SSE Pajak versi 2 dan SSE Pajak versi 3. Kehadiran e-billing memberikan sejumlah keuntungan dibandingkan dengan sistem pembayaran pajak secara online sebelumnya, seperti yang pertama, menyederhanakan dan mempermudah proses pengisian data dalam rangka pembayaran pajak. Yang kedua, menghindari human error yang terjadi pada pembayaran pajak secara manual melalui teller bank. Yang ketiga, memungkinkan wajib pajak memonitor status pembayaran pajaknya. Yang keempat adalah menghemat waktu wajib pajak untuk melakukan pembayaran pajak. Dan yang kelima adalah lebih ramah lingkungan karena mengurangi pemakaian kertas pada pembayaran pajak menggunakan surat setoran pajak. Namun, penggunaan aplikasi perpajakan sendiri tentu tidak lepas dari berbagai masalah yang menyertainya. Masalah ini dijumpai biasanya akibat hal-hal sederhana seperti kesalahan dalam memasukkan NPWP atau kata sandi. Berikut ini adalah permasalahan penggunaan aplikasi perpajakan online. Yang pertama, gagal dalam registrasi. Ketika wajib pajak memasukkan data untuk login, seperti NPWP, nama, dan email, terkadang akan muncul pesan dalam panel user ID sudah ada. Hal ini dikarenakan NPWP yang dimasukkan sudah terdaftar dan masih aktif. Tentu ini sedikit membingungkan ketika wajib pajak bersangkutan belum pernah melakukan pendaftaran untuk menggunakan aplikasi pajak online. Solusi paling mudah adalah dengan menghubungi call center dari e-billing. Wajib pajak bisa menanyakan dan mengkonfirmasi atas NPWP yang dimaksud. Yang kedua adalah tidak dapat melakukan aktivasi. Masalah ini biasanya muncul karena wajib pajak tidak menerima email atau link aktivasi yang seharusnya didapat setelah melakukan pendaftaran. Email baru bisa saja tidak masuk ke dalam inbox, tapi dialihkan karena dianggap sebagai email gangguan. Jika tetap tidak ditemukan, wajib pajak bisa menelepon call center atau menunggu 3 kali 24 jam agar bisa melakukan registrasi ulang. Yang ketiga yaitu perubahan alamat email yang digunakan. Alamat email yang telah dimasukkan tidak dapat diubah atau diedit. Masalah ini muncul biasanya karena alamat email yang didaftarkan sudah tidak aktif atau tidak dapat diakses. Permasalahan ini terjadi pada tahap pendaftaran e-billing untuk menggunakan aplikasi pajak online. Solusi umum yang bisa wajib pajak lakukan adalah dengan menghubungi call center dan menyampaikan keluhan terkait alamat email yang tidak dapat diubah. Selanjutnya adalah permasalahan ketika login e-billing.
Ketika sudah memasukkan NPWP dan PIN atau kata sandi, maka seharusnya wajib pajak telah bisa masuk dan menggunakan layanan aplikasi pajak online. Namun demikian, terkadang muncul pesan bahwa login yang dilakukan gagal atau tidak berhasil. Dasar permasalahan terletak pada kesalahan NPWP atau PIN yang dimasukkan. Memang NPWP dan PIN yang dimiliki wajib pajak bersifat unik dan tidak sama. Pastikan NPWP dan PIN yang dimasukkan benar dan jangan lupa PIN yang dimiliki. Jika wajib pajak tidak ingat, klik menu lupa PIN dan ikuti langkah selanjutnya. Maka kesimpulannya adalah e-billing system tentunya dapat menjadi solusi dalam pembayaran pajak yang dianggap rumit dan menyita waktu. Tidak hanya sampai di situ saja, seringkali terjadi kesalahan oleh pihak teller bank atau pos persepsi ketika merekam formulir SSP wajib pajak. Untuk wajib pajak, tentu saja keuntungannya berupa kemudahan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan. Wajib pajak bisa menggunakan aplikasi pajak online untuk menghitung, membayar, hingga melaporkan pajak yang sudah diselesaikan setiap periode waktu. Penggunaan aplikasi pajak juga telah memiliki dasar hukum yang jelas, sehingga tidak perlu takut akan terjadinya kesalahan atau kewajiban pajak yang tidak terlaksana. Pastikan aplikasi yang digunakan adalah aplikasi resmi dari Direktorat Jenderal Pajak atau mitra resmi yang telah mendapatkan sertifikat dari Direktorat Jenderal Pajak. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.